Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh barokah ini ya, kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu, majelis yang juga penuh keberkahan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah fi yaumil akhir insyaallah. Insyaallah besok masjid-masjid di Taiwan ya, masjid-masjid di seluruh Taiwan akan melaksanakan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban ya. Dan hari ini tadi barusan saja di Mekah, di Arafah telah dijalankan wukuf ya. Wukuf sampai sekarang ini masih barusan selesai dikit lagi ya. Di sana bedanya 4 jam ya, kira-kira 4 jam ya, hampir selesai lah wukuf ya. Wukuf itu dari zuhur sampai maghrib. Jam nggak Pak Ustadz? Apa? 8 jam. Ya, kira-kira mungkin karena sekarang kan maghribnya kalau di sana kan lebih panjang maghrib ya, musim panas kan. Ya, jadi dari jam wukuf itu dari zuhur sampai maghrib ya, entah berapa jamnya Allah alam bisawab, pokoknya dari zuhur sampai maghrib ya. Ya mungkin di sana ya sama seperti Taiwan. Maghribnya jam berapa di sana? 16.51 Pak, 18.51 jam 6 itu berapa sih? 18.51 menjelang ini ya, berarti menjelang jam 7 ya. Ya, hampir menjelang jam 7 ya, iya ya, berarti itu berapa jam gitu? Tiangnya panjang sekarang apa? Iya, Di Taiwan 14 jam ya, artinya kira-kira 7 jam lah ya, dari jam 12 sampai jam 7 kira-kira 7 jam. Kira-kira di situ begitu juga lah wukuf ya. Wukuf kira-kira seperti itu juga. Siangnya lebih panjang ya, karena ini bulan 6, akhir bulan 6 biasanya memang begitu. Tapi sekarang enak kalau wukuf udah ada tendanya ber-AC ya, nggak kayak zaman dulu. Ya. Mending kalau misalnya pas Zulhijjahnya dapatnya musim
dingin ya. Sekarang lagi musim panas ini. Jadi ya dinikmati aja Zulhijjah musim panas ya. Makanya tendanya ber-AC. Nah, ikhwati fillah, alhamdulillah itu artinya hari ini adalah hari yang istimewa ya. Walaupun memang sebagian di Indonesia ada yang besok sudah lebaran, ada yang besok belum lebaran. Tapi kalau di Taiwan semua masjid itu lebarannya besok ya. Masjid ya. Saya nggak. Oh masjid. Bisa. Saya nggak bilang stasiun ya. Iya. Oke, saya nggak bilang stasiun. Kok stasiun urusannya beda. Saya bilangnya masjid. Jadi kalau masjid itu insya Allah besok lebaran, besok nyembelih ya hewan kurban ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, tema hari ini adalah yaitu insan yang dirindukan oleh surga ya. Insan yang dirindukan oleh surga. Dan Al-Quranul Karim itu memberikan petunjuk kepada kita, yaitu adalah orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan adanya surga. Apa ayatnya? Masih di awal-awal surat Al-Baqarah ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 25, itu halaman yang kelima ya. Halaman yang kelima. Yang kan Al-Fatihah halaman pertama, Alif Lam Mim halaman kedua. Nah, halaman yang kelima di atas. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu. Berikanlah kabar gembira kepada siapa? Walladzina amanu wa 'amilus solihat. Kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal saleh. Ya, wa 'amilus solihat, beramal saleh. Kalau bahasa kita berbuat kebaikan. Kalau bahasa sederhananya orang beriman dan orang yang beramal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa mereka akan disediakan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Mereka akan disediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi surganya itu ada suara gerimicik air, ya, kayak gitu. Jadi kalau orang yang tenang itu biasanya kalau rumahnya ada suara air, bagus itu. Jadi kalau bikin rumah ada suara gerimicik air itu. Tenang ya. Dan mereka kullama ruzikum min thamarati rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qablu. Setiap kali mereka diberikan rizki buah-buahan surga, mereka berkata inilah rizki yang diberikan kepada kami dulu ya. Yaitu apa? Bentuknya pahala. Nah, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang akan ditempatkan di surga, dan itu adalah kalau dalam akhir ayatnya, wahum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya, kekal di dalam surga. Maka orang yang akan masuk ke dalam surga dan akan diberikan wabasyiril ladina, yaitu adalah kabar gembira kepada siapa? Yaitu adalah ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan diberikan kabar gembira. Orang kalau diberikan kabar gembira, misalnya begini, Ibu, Bapak, jamaah yang ada di dalam majelis taklim Iwamit on Air, ini ada kabar gembira.
semuanya naik haji besok ya, nah, kayak gitu. Misalnya, ya umroh lah ya, umroh, ya, itu gimana perasaannya? Ya, Senang. seneng ya, semua dapat hadiah umroh. Nah itu ada kegembiraan yang kemudian kita ada kerinduan untuk masuk ke dalamnya, masuk ke dalam Masjidil Haram untuk bisa melakukan umroh. Rindu nggak? Rindu kan? Saya pernah kejadian gitu, ya, diberikan kabar gembira, Ustadz, antum dapat hadiah umroh. Nah, ini saya pernah kayak gitu, ya, nah, tahun 2018. Itu umroh ya, siapin ini dokumennya, siapin paspornya, senang rasanya, rindu jadinya, rindu masuk ke dalam Masjidil Haram, rindu ke Mekah. Orang-orang yang kemudian akan diberikan basyirah, kabar gembira itu, sehingga mereka akan masuk ke dalam surga. Siapakah mereka? Disebutkan oleh Al-Quran, alladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sederhananya itu, jamaah. Dan orang-orang yang beriman harus beramal saleh. Tidak cukup hanya beriman tanpa mengerjakan amal saleh. Ketika dia hanya beriman tapi tidak beramal saleh kepada masyarakat, kepada orang lain, kesolehannya hanya untuk diri sendiri, tidak bermanfaat. Maka kewajibannya adalah dia harus beriman, diiringi dengan amal saleh. Tidak juga beramal saleh tapi nggak beriman. Nah, itu sok kosong itu, ya, nggak ada isinya, ya, itu sama sekali nggak ada isinya. Banyak nggak orang yang beramal soleh, berbuat kebaikan lah, kalau bahasa Indonesianya berbuat kebaikan, tapi nggak beriman. Nah itu hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang, misalnya, ya, mohon maaf ini kalau ada ya katakanlah ada di antara majikan-majikan kita yang sering keluar untuk memberikan derma. Biasanya dari kalangan biksu atau dari kalangan pengusaha, memberikan derma. Bagus kan? Bahkan ada yang masuk pesantren pakai peci, tapi nggak beriman. Ya, ada. Nah, itu berarti dia beramal saleh, bahasa yang kerennya beramal soleh, tapi tanpa ada iman. Maka beramal tanpa ada iman juga tidak dikaji atau tidak masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan basyir, yaitu berupa surga. Ya, tidak masuk ke dalam kategori ini. Orang yang banyak berderma tapi intinya dia tidak beriman, maka sesungguhnya orang tersebut tidak juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada di antara majikan-majikan kita yang seperti itu, bisa jadi ada. Dan orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah berupa surga dan dia akan dirindukan oleh surga, ciri utamanya sederhana, beriman dan beramal saleh. Ya, nanti diturunkan banyak beramal saleh itu apa saja. Orang yang suka baca Al-Quran, orang yang suka memberikan sedekah kepada orang lain, orang yang senantiasa menyambung silaturahim, ya,
orang yang senantiasa menyayangi orang lain dan lain sebagainya. Di dalam ayat yang lain, kembali di dalam surat Al-Baqarah ayatnya ya, ayat 82, Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Lebih singkat, lebih to the point. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, mereka itu penghuni surga, penghuni jannah, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang yang akan masuk surga dan nanti akan dirindukan oleh surga, kembali ditegaskan oleh Al-Quran, bahkan di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang cuma beda ayat aja, yaitu cirinya adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali iman dan beramal soleh itu akan senantiasa beriringan terus. Ya. Ayat yang lain mirip-mirip. Ada ayat yang lain, mungkin di surat yang lain mirip-mirip, ada itu. Surat An-Nisa itu juga ada. Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannati tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Bahasanya gitu. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar. Kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya. Kurang apa lagi ayatnya? Kembali, iman dan beramal saleh disebutkan secara bersamaan. Tadi surat An-Nisa. An-Nisa di dalam ayat yang lain, An-Nisa 122 dikatakan, walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mirip sekali. Yang tadi itu di dalam surat An-Nisa 57, ini surat An-Nisa 122. Satu surat ya. 157, 122 ayatnya sama. Kalau ada ayatnya sama diulang, itu penekanannya kuat sekali. Mirip sekali itu. Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ini menandakan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, cirinya ya, kita bahas Al-Quran ini sudah mantap sebetulnya, sumbernya udah clear pasti, yaitu adalah mereka yang beriman dan beramal saleh, baik itu adalah wanita beriman atau laki-laki yang beriman. Ya. Ndak wanita, ndak laki-laki, selama dia beriman dan beramal saleh, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, PR kita adalah bagaimana kita itu masuk kategori orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, beramal soleh itu.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 42. Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina amanu wa amilus solihat la tukallafu nafsun illa wus'aha aulaka ashabul jannah hum fiha khalidun. Ternyata orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang mengerjakan kebaikan, kami tidak membebani seseorang pun melainkan menurut kesanggupannya. Hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni surga, kekal di dalamnya. Di sini Allah katakan la nukallafu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani seseorang itu melainkan menurut kemampuannya. Sehingga ayat ini surat Al-A'raf ayat 42 Allah menerangkan tentang amal saleh ataupun ganjaran bagi orang-orang yang beramal saleh. Adapun orang yang beriman itu siapa? Membenarkan Allah dan Rasulnya, meyakini kebenaran daripada wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang yang beriman. Beramal saleh itu apa? Mengerjakan amal-amal kebaikan yang mana la nukallifu nafsun illa wus'aha. Ternyata dengan mengerjakan amal kebaikan yang begitu ringan sekalipun dan juga Allah tidak memberatkan. Artinya memang tidak perlu untuk merasa dibebani. Jadi jamaah sekalian insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedikit pun tidak akan membebani seseorang untuk melakukan perintah Allah ataupun menjauhi larangan Allah, melainkan itu menurut ya memang kadar kesanggupannya. Allah perintahkan sholat 5 waktu. Kenapa Allah perintahkan sholat 5 waktu? Karena kadarnya manusia itu bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Seandainya sholat 50 waktu, nah itu tuh baru mungkin berat bagi kita. Tapi Allah perintahkan 5 waktu itu artinya kita itu mampu mengerjakan. Itulah ibrahnya kenapa dulu Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima perintah sholat, awalnya berapa waktu? Jamaah. Awalnya 50 waktu. 50 waktu. Waktu Nabi Muhammad SAW itu naik dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, baru ke Sidratul Muntaha. Kan ada ketemu nabi-nabi kan? Setiap langit. Ya nggak? Ya kan? Di langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa. Di langit ke-7 ketemu sama Nabi Ibrahim. Ya nggak? Lewat portal. Langit ke-6 ketemu siapa? Nabi Musa. Langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Nah, setelah menerima perintah sholat 50 waktu, ternyata Allah sengaja ketemukan dengan Nabi siapa? Ya? Allah, Nabi Muhammad SAW pertemukan dengan Nabi siapa? Masa nggak tahu pelajaran di Isra Mi'raj? Nabi Isa. Kan, Nabi Musa. Nabi Musa. Tapi logikanya paham nggak kenapa cerita ini? Harusnya Nabi Musa langit ke-6, langit ke-7-nya
Nabi Ibrahim kan? Harusnya ketemu Nabi siapa dulu itu? Harusnya ketemu Nabi Ibrahim kan? Betul atau salah? Kalau logikanya kayak gitu. Halo? Kan sebelum ada Musa, Ibrahim dulu. Ya kan? Kalau kita naik turun tangga misalnya. Ya, naik turun tangga katakan. Ini langit ke-6, tangga ke-6 lah katakanlah ya. Lantai ke-6, lantai lah, katakan lantai ya, jangan tangga ataupun langit. Kita ibaratkan aja, kita naik gedung tapi lewat tangga. Ya, naik gedung tapi lewat tangga ya Bu. Nggak lewat lift, lift langsung lewat aja ya. Lewat tangga, naik tangga. Pernah nggak naik tangga sampai 8 lantai? Nih? Naik tangga sampai 8 lantai pernah? Di Taiwan? Pernah ya pakai lift. Pakai lift. Enggak, 15 tangga aja pernah Pak, 15 tangga naik tangga Pak. Kan ada lampu. Belum pernah. Lift pernah tapi naik tangga belum pernah. Ustaz. 8 lantai naik tangga. Langit ke-6, tangga lantai ke-6 itu ketemu sama Nabi Musa. Lantai ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, barulah ke lantai ke-8. Ya. Sidratul Muntaha. Harusnya ketemu siapa kalau turun? Nah, Ibrahim. Nabi Ibrahim harusnya ya. Tapi enggak, langsung diturunkan ke lift. Turunnya pakai lift, langsunglah ketemunya sama Nabi Musa. Naik pakai tangga, turunnya pakai lift. Enggak ketemu Nabi Ibrahim. Kenapa nggak ketemu Nabi Ibrahim? Allah itu sayang sama kita. Karena sifatnya Nabi Ibrahim, ya, itu beliau itu orang yang taat banget. Kalau disuruh sama Allah nggak pernah nolak. Itu sifat Nabi Ibrahim. Paham? Ya, Paham. kamu dakwah ke Mesir, ikut dakwah ke Mesir jauh-jauh. Ya, kamu buang anakmu dan istrimu ke Mekah, bawa anakmu sana, tinggalkan dia di sana, tinggalin benar-benar. Disuruh balik lagi kemudian sembelih anakmu yang umurnya 7 tahun. Beneran? Ya nggak? Ya nggak? Jadi Ustaz, Nabi Ibrahim gitu, disuruh sembelih anakmu. Nah, aku disuruh Allah nyembelih kamu. Gimana? Orang tua yang soleh, taat sama Allah, anaknya soleh. Abi, kalau itu kata Allah, udah lakukan saja. Ya. Gimana ya pikiran kita ya? Ya. Kita itu nggak bisa kayak Nabi Ibrahim, kayak sehebat itu. Itu Nabi Ibrahim. Jadi kalau misalnya ketemunya sama Nabi Ibrahim nih Bu ya, saya akan ini dikit ya, sedikit pengayaan dikit. Ya. Nabi Muhammad itu kan anaknya kan, keturunan beliau. Ya, maka dibilang, "Nak, cucuku, keturunanku, sayangku, kamu diperintahkan 50 waktu, umatmu 50 waktu, udahlah, kerjain aja." Pasti jawabannya gitu nanti. Ya enggak? taatnya. Taatnya minta ampun. Ya enggak? Udah. Kalau disuruh 50 waktu, udah kerjain aja. Karena emang sifatnya Nabi Ibrahim harusnya gitu. Tapi Allah enggak. Malah pertemukan langsung diturunkan pakai lift. Turun ketemuin Nabi Musa. Itu sebetulnya tanda Allah sayang sama kita sebetulnya. Ceritanya kan gitu. Nggak ketemu Nabi Ibrahim kan, turun ketemunya debat sama Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa ini umat yang rengkel. Ya, dikasih yang lebih ringan, entah ringannya berapa, mungkin katakanlah 3 waktu. Tiap hari 3 waktu sholat, atau 1 kali waktu sholat. Tetap nggak mau. Wahai Muhammad, umatku ini
lebih kuat dari umatmu, tapi ngerjain yang lebih dikit saja itu nggak mampu, minta lagi kekurangan. Ya, 50 waktu, suruh minta kurungan, minta kurangi setengah. Udah dikurangi setengah, ya, masih banyak, turun, minta lagi turun, kurangin setengah. 50 kurangin setengah 25 kurangin setengah 12, masih kurang, ya, minta lagi kurangi setengah, ya, 12 kurangi setengah jadi 6, ya, kurang lagi jadi setengah, nggak bisa, udah 5 dan ini yang terakhir, aku nggak mau, aku malu balik lagi sama Robku. Paham nggak sampai sini saya cerita ini? Artinya yang namanya iman itu, ya, adalah percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah itu tidak memberikan beban seseorang sesuai dengan kadar kesanggupannya. Maka Allah memberikan kepada kita itu beban sehari semalam, 5 waktu sholat, 17 rakaat, itu adalah menurut takaran manusia, memang kita sanggup. Ya enggak? Dan bagaimana orang-orang yang beriman membuktikan keimanannya adalah dengan melakukan amal kebaikan, amal soleh, dan itu tanpa merasa dibebani. Itulah penghuni surga. Jadi kata Allah, orang yang jadi penghuni surga yang kekal di dalamnya adalah orang beriman, dia beramal dengan amal soleh, dan dia tidak merasa terbebani untuk mengerjakannya. Ya? Paham nggak maksud saya? Jadi ketika Allah suruh misalnya sholat 5 waktu, dia nggak ngerasa terbebani. Sholat 5 waktu enteng aja. Nah itulah ciri orang yang disukai sama surga, beriman dan beramal soleh, dan dia tidak merasa terbebani dengan beramal soleh itu. Itu penekanan di dalam keterangan surat Al-A'raf ayat 42. Walladzina amanu wa amilus solihat la nukallafu nafsan illa wus'aha. Dia tidak merasa terbebani dalam beramal soleh. Paham nggak sampai sini? Beramal soleh, dia senang-senang aja beramal soleh dan tidak merasa terbebani, tidak merasa, ini berat nih menurut saya. Enggak. Dan memang karena beramal soleh itu sesuai dengan kesanggupan. Ya. Contoh misalnya sedekah. Kita diperintahkan sedekah. Ya. Tapi sesuai dengan kesanggupan. Jadi kita nih, ya, kita orang-orang beriman, semuanya yang beriman, dengan penuh ketaatan mengerjakan segala perintah, menjauhi segala larangan. Ya. Allah itu tidak akan memikulkan kewajiban kepada seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupan. Semua perintah dan larangan Allah itu tidak berat dan tidak pula memberatkan. Amal soleh yang akan menjadikan seseorang itu penghuni surga itu mudah, tidak sulit, tidak susah. Ya kan? Enak. Amal soleh itu nggak sulit. Kita sholat misalnya, ya kan? Sholat apa syarat sholat? Nggak ada banyak macam kok. Pakai baju yang ada di tubuh kita, ya, nggak perlu fasilitas, nggak perlu alat, udah bisa sholat. Ruangan nggak perlu macam-macam. Ruang kosong aja. Masjid kan kosong kan? Masjid kan kosong kan tengah? Ada nggak sesuatu dalam masjid di tengah-tengah? Nggak ada. Nggak butuh meja, nggak ada. Beda dengan agama yang lain. Kalau mau ibadah ribet. Harus ada buah, harus ada piano, harus ada mimbar, harus ada roti, harus ada
anggur. Makanya ada jajan pasar, Kita masak-masak. ibadah ribet. Cuma pakai badan kita doang, ya. Tempatnya juga kosong aja. Mereka kalau masjid misalnya gini ya, orang beli masjid di Eropa nih, di Eropa kan banyak gereja-gereja yang kemudian dijual ya. Ada yang dijadikan bar karena nggak sanggup bayar ya, di Amerika, di Eropa gitu. Kemudian dibeli oleh kaum muslimin. Pas dibeli ya beralih jadi masjid, dari gereja jadi masjid. Ini butuh fasilitas apa kira-kira? Enggak, kami nggak butuh fasilitas apa-apa. Justru yang ada di tengah ini dikeluarin aja, kami nggak butuh itu. Itu aja jawaban. Kami nggak butuh yang ada di tengah ini. Semuanya dulu keluarin aja, kami nggak butuh. Kosong melompong aja, plong. Ya kan? Masjid itu kosong aja tengahnya, nggak perlu ada apa-apa di tengah. Ya kan? Nggak perlu ada apa-apa masjid itu. Nggak butuh ada patung, nggak butuh ada sesajen, nggak butuh ada buah, nggak butuh ada piano, nggak butuh ada gitar, nggak butuh. Mudah. Yang bersih. Ibadah Ya. Ya kan Bu? Ya nggak? Masjid kita kosong kan? Ya kan? Kosong, nggak perlu ada apa-apa di masjid itu, nggak perlu ada apa-apa. Ya ada jam, ya itu nggak, tapi nggak syarat kan? Perlu nggak harus pakai mimbar? Nggak harus kan? Nggak harus. Kursi aja udah cukup, ya. Ya kan? Zaman dulu Masjid Nabawi itu nggak ada yang namanya karpet. Nggak ada karpet, tiker aja di tengah, di depan dan di belakang, tengahnya itu nggak ada tiker. Jadi kalau sholat itu pakai apa? Di bawahnya itu kerikil, ya. Awal-awal pembangunan Masjid Nabawi kan gitu, ya. Sekarang aja pakai udah di marmer, ya, atau di keramik, kasih karpet pula. Kan kalau masjid-masjid kita sekarang gitu kan. Kalau zaman dulu, waktu zaman awal-awal Masjid Nabawi, sholat itu pakai sendal. Loh, kenapa? Iya kan? Tahu nggak Ibu? Awal-awal Masjid Nabawi orang sholat pakai sendal, ya kan? Karena masih tanah, jadi nggak buka sendal di depan pintu. Makanya pernah ada kisah hadis itu, Nabi Muhammad SAW lagi sholat, didatengin Nabi, ya, disuruh buka sendal. Lagi sholat buka sendal, yang lain jamaah ikut buka sendal. Kenapa kalian itu tadi ngikut kayak gini? Kami ngeliat engkau ya Nabi buka sendal, buka terompah. Oh, tadi Jibril datang kepadaku ngasih tahu kalau di bawah sendalku ada kotoran, makanya disuruh lepas. Ya namanya juga kan? Ya, itu menandakan apa? Dulu banget. Ya, kalau sholat pakai sendal karena emang tanah. Ya, kalau sekarang nggak boleh masuk masjid pakai sendal, nggak boleh ya. Itu udah ada aturan. Oh, sekarang udah di keramik, udah di karpet, ya. Tapi selong. Nanti disangka orang gila datang, ya. Ke masjid mau masuk sendal itu nggak boleh. Artinya, ya, masjid kita itu nggak butuh macam-macam, nggak butuh patung lah, nggak butuh dupa, nggak butuh tetek bengek, itu nggak butuh lah, ya. Ibadah itu nggak butuh apa-apa, ya. Berbuat kebaikan itu juga, cobalah berbuat kebaikan ya, kan enak loh, mudah, murah, nggak sulit, nggak susah. Tapi kalau berbuat maksiat, wah, udah mahal, panik, ya, ribet, kan gitu. Contoh, orang kalau contoh nih ya, kok orang kalau mau zina, ya, orang kalau mau zina, mau selingkuh, ya kan,
booking perempuannya dulu, ya kah? Keluar uang banyak, sewa hotel, ya. Takut ketahuan suami, takut ketahuan istri, takut ketahuan tetangga, takut ketahuan polisi, dibayangi penyakit seks, ya, apa raja singa, ya, monyet kera, kayak gitulah ya, sipilis dan lain sebagainya. Kalau udah kena, rumah sakit bayar rumah sakit, malu sama orang dan lain sebagainya, ya nggak? Ya kan? Jadi berbuat maksiat itu ternyata ribet, mahal, beresiko. Ya. Sedangkan kalau kita berbuat soleh, ya, dan iman dan amal soleh itulah yang menjadikan seorang itu penghuni surga, itu mudah, tidak sulit, tidak susah. Dan agama Islam ini adalah agama yang mudah dikerjakan, bukan agama yang berat. Mudah dikerjakan laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit, semua mudah kok kita kerjakan. Ya, semua lapisan, semua kalangan, semua dimanapun kita berada, enak. Saya nih sholat misalnya, sholat di masjid orang Cina, mengapa apa? Sholat masuk sholat aja, wudhu masuk sholat, masjid orang Cina. Pernah sholat di Jepang, sholat di Jepang ya gampang aja, wudhu sholat ikut imam, udah beres, ya, sholat di Jepang. Ya, sholat di misalnya di mana? Kalau di Indonesia, terutama di Indonesia banyak sekali nih. Mau di provinsi mana? Sama, wudhu masuk sholat ikut imam, udah beres. Tapi kalau agama yang lain, apa nggak ribet? Ada nggak di sini yang mualaf? Ada nggak mualaf di sini? Dari Kristen misalnya gitu? Nggak ada ya? Semuanya Islam semua nih ya? Dari lahir ya? Ada Pak. Ada kayaknya. Ada, emang ada, bukan kayaknya ada. Ada. Yang baru juga ada, jamaah baru ada mualaf Pak. Pasti itu ribet. Misalnya ya, kalau di Indonesia ya, kalau kita gerejanya gereja ini, katakanlah gereja Pantekosta, itu nggak bisa masuk gereja Batak, itu nggak bisa. Jadi kita itu nggak bisa masuk gereja itu, nggak bisa, karena gerejanya udah dikooptasi, udah disekat-sekat. Ya. Dia kalau gerejanya ini nggak bisa masuk HKBP nggak bisa masuk Advent, nggak bisa masuk, ya, Kristus Raja, nggak bisa, beda-beda itu. Ya, masuk gerejanya nggak bisa sama, udah sepun sama, tata caranya pun beda-beda. Ya. Gereja Advent satu dengan Advent lain mungkin tata cara yang berbeda. Satu ada yang bisa nyanyi-nyanyi, satu ada yang nggak bisa nyanyi-nyanyi. Al-Quran kita itu sama di seluruh dunia, sama, nggak ada yang beda. Tapi kalau misalnya di agama yang lain, itu, ya, Injilnya, Alkitabnya, versinya sampai banyak, 75 versi itu. Dan itu beda-beda. Gereja satu sama gereja lain itu versinya beda-beda. Ya. Kalau kita Al-Qurannya satu, nggak ada yang beda. Satu titik, satu huruf, nggak ada yang beda. Sama semua. Ini menandakan Islam itu agama yang sangat mudah. Ya, makanya kita itu masuk surga sebetulnya gampang. Ya, kalau kita ngikuti aturannya, ya gampang. Yaitu apa? Iman dan beramal soleh. Tinggal nanti Allah yang menentukan. Ya, kita mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah jadi turunannya dari iman dan amal soleh itu apa saja? Turunannya adalah orang-orang yang banyak baca Quran, yang sholat 5 waktu terus dikerjakan,
yang memberikan makan kepada orang lain, yang membantu orang lain, ya, suka memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, ya. Kalau ada fakir miskin itu dibantu, itulah orang-orang yang beramal soleh, ya. Segala turunannya, termasuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu beramal soleh. Termasuk juga jihad fisabilillah ketika melihat kemungkaran. Di Indonesia ini lagi heboh, tahu yang lagi heboh? Az-Zaitun. Nah, pondok pesantren namanya Az-Zaitun. Melihat kemungkaran, ada yang nggak beres di Az-Zaitun ini. Ya. Ada emang nggak beres itu, nggak beres itu. Nah, bagaimana cara yang beramal soleh? Yaitu yang kalau nggak beres jangan dipertahanin dong. Bubarin aja, itu lebih baik. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, itu termasuk kita beramal soleh. Tapi tidak dengan cara yang anarkis. Caranya lapor kepada Kementerian Agama, biar mereka kemudian yang mengurus. Karena yang namanya pesantren itu bawa kepengurusan Departemen Agama, Kementerian Agama. Bagusnya kita minta ini dibubarin aja lah, ya. Oknumnya itu yang ditangkap. Kalau anak-anaknya nggak salah, ya, anak-anaknya karena mereka terdoktrin yang salah. Anak-anaknya nggak salah, yang salah itu siapa? Pengurusnya, ya. Nah, inilah ya sedikit yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat kepada yang mungkin kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Sementara itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jamaah yang mau ada pertanyaan, Monggo. Oke, saya awali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Amit, lihat dulu. Allah Akbar, barakallah. Bapak Ustaz, sehat nggih Bapak? Izin bertanya. Ya, Ini bab korban. kurbannya. Nggih, untuk keterangan yang lalu saya pernah dengar dari Bapak kalau korban satu keluarga itu cukup satu buat seluruh keluarga, nggih. Betul. Nah, masalahnya di sini kalau keluarga misal duda sama janda menikah sama-sama bawa anak, terus kakaknya jadi satu. Nah, ini gimana hukumnya, Bapak? Mohon keterangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngapain bingung? Ya, Ya, duda sama janda nikah jadi satu. Intinya itu adalah orang yang di bawah tanggung jawab, ya, seseorang yang berada di bawah tanggung jawab. Jadi saat yang dimaksud dengan keluarga itu adalah orang yang berada di bawah satu tanggung jawab. Jadi kalau misalnya si duda dan si janda itu menikah, suami istri, dan dia bawa anak yang masih berada di dalam tanggungannya, maka dia masih berada tanggungannya. Ya. Kalau misalnya dia duda janda tapi anak umurnya udah 40, ya kan? Bisa kan? Duda umur 65, janda umur 60 nikah. Dia udah punya anak masing-masing. Anaknya umurnya udah tua juga. 40, 35, 30. Ya. Umur segitu udah bisa ngurus diri sendiri enggak? Udah punya anak. Nah, yang kayak gini itu nggak diatur. Jadi seseorang yang kurban itu adalah yang masih berada di bawah tanggungannya. Ngerti nggak? Ya. Misalnya seseorang, katakanlah bapak saya mau kurban. Ya, bapak saya misalnya katakanlah umur 65. Atas nama keluarga kan, istrinya. Mungkin ada yang masih kecil ya, misalnya di bawah. Tapi
Saya umur misalnya 39. Itu nggak perlu diikutkan sama orang tua. Karena apa? Saya udah lepas dari tanggung jawab. Ya enggak? Udah bukan tanggung jawab orang tua lagi kan? Udah umur segitu. Nah, karena udah di luar tanggung jawab, nggak perlu diikutkan. Yang diikutkan itu adalah yang masih berada dalam tanggung jawab. Ngerti, Bu? Ya, insya Allah tahu bahwa berarti masih usia sekolah, kan masih keluarga ya? Ya, masih usia sekolah, ya, belum mandiri. Nah, itu berarti masih berada tanggung jawab. Ikut ya. Walaupun dia anak sambung lah ya. Nggih. Nggih. Matur nuwun tuh, Pak. Ya. Monggo jemaah, ada pertanyaan lagi? Bapak, Ibu? Ini Juwamit ada kurban nggak? Tahun ini? Ada ya. Syukurlah. Halo? Itu sih. Iya Bapak, monggo jemaah. Ada pertanyaan lagi? Monggo, masih ada waktu. Apa? Jamaahnya kemut semua. Oh. Ya, itu saya yang tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit. Pamit jihad ya Allah Akbar. Barakallah. Namanya Mbak. Tanya, saya Bu Maria. Saya dengar itu di akhir zaman itu Islam itu terbelah menjadi 70. Yang saya dengar lagi juga ada Islam ya, bermacam-macam Islam yang diakui sama Allah itu yang pengikutnya yang ahli sunnah wal jamaah. Itu bagaimana kalau yang Islam yang bukan ahli sunnah wal jamaah itu apa termasuk orang yang beriman atau bagaimana? Terus pertanyaan kedua itu, kalau baca Quran tapi belum fasih, masih salah-salah, apakah itu juga berdosa? Terima kasih, mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengabarkan nanti umatnya Nabi Muhammad SAW itu terpecah jadi 73, Bu. 73 golongan. Ya. Jadi kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, umatku itu akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel. Ya, yaitu perpecahan. Karena Bani Israel itu juga terpecah. Ya. Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, sedang umatku itu terpecah menjadi 73 golongan, kata Nabi. Ya. Kalau Bani Israel berapa? 72. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi ya, mohon maaf salah. Umat Nabi Muhammad SAW itu terpecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu golongan, kata Nabi. Nah, sahabat bertanya, ya, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Man hiya ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW ya itu katakan, yaitu adalah mereka yang berada di dalam satu hadis itu disebut dengan al-jamaah. Al-jamaah, yaitu mereka yang berada di atas sunnah, di ajaranku dan para sahabatku. Jadi nggak pernah Rasulullah SAW hadis itu nggak pernah menyebut ahlus sunnah wal jamaah, nggak ada. Saya terangi ya.
Jadi nggak ada. Jadi ini hadisnya itu bunyinya adalah man hiya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Ya, yaitu kata Nabi Muhammad SAW, ya, wahiyya al-jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Ya. Jadi disebutkan diksinya katanya adalah al-jamaah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Nah, kemudian ahli sunnah wal jamaah ini adalah bahasa yang kemudian oleh para sahabat itu dijadikan satu, karena yang namanya dalam satu hadis itu yang berada di atas sunnahku, kata Rasulullah SAW, yang berada di atas sunnahku, maka digabungkanlah istilah as-sunnah dengan al-jamaah, yaitu kita kenal dengan istilah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau dalam konteks hadis perpecahan umat yang 73 golongan itu tidak, bahasanya mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini harus saya luruskan ya, bahasanya adalah al-jamaah. Tapi yang dimaksud dengan al-jamaah itu siapa? Ya ahli sunnah wal jamaah. Ngerti nggak? Ya, jadi yang dimaksud dengan al-jamaah itu tidak lain tidak bukan, kalau bahasa sekarang, ahli sunnah wal jamaah, yaitu mereka yang berada di atas sunnahku. Nah, ada berarti yang tidak berada di atas sunnah Rasulullah SAW? Ada. Ngaku umat Nabi tapi nggak pernah berada di atas sunnah. Murji'ah, Mu'tazilah, ya. Nah itulah. Ya. Nah makanya kita berusaha untuk kita berusaha untuk menjadi bagian yang disebut dengan al-sunnah wal jamaah itu. Dan ini bukan ormas ya, jamaah ya, bukan ormas. Enggak direntut sih ormas 73 itu. Nadatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah, Persis, bukan itu. Bukan ormas. Beda ya, Ustaz? Beda dong, beda. Nggak disebut ormas. Indonesia ini ormasnya banyak betul. Itu baru Indonesia. LPII gitu, Islam itu ormas. Ormas itu. Malaysia juga ormasnya banyak. Thailand ormas masyarakat Islamnya banyak. Taiwan aja banyak. Ormasnya berapa Islam? Ya, ada CMA, ada TMA. Ya, itu ormas, ya. Ormas, organisasi masyarakat. Muhammadiyah itu ormas. Nadatul Ulama itu ormas, Dewan Dakwah itu ormas. Ya, Tarbiyah Islamiyah itu ormas. Yang dimaksud 73 itu bukan bagian ormas, Muhammadiyah, Nadatul Ulama, bukan itu. Kan. Detailnya jawabannya Allah alam bisawab. Siapa aja itu Allah alam bisawab. Cuman para ulama nerka-nerka. Yang udah jelas satu itu cuma satu. Al-jamaah itu tadi, itu yang selamat. Sedangkan sisanya itu diterka. Oh mungkin yang maksudnya itu adalah Rafidhah. Oh mungkin yang maksud itu adalah Mu'tazilah. Oh yang mungkin yang maksud itu adalah ya yang sempalan-sempalan itulah ya. Nah itu Allah alam. Tapi detailnya nggak tahu. Ya detailnya kurang tahu. Kita manusia lebih baik tidak terlalu masuk ke dalam urusan yang seperti ini ya. Jawabannya Allah alam bisawabnya. Itu menjadi urusan Allah. Paham sampai sini Ibu? Oke, Ustaz. Pertanyaan kedua apa tadinya? Kalau baca Quran nggak fasih, terus tajwid hurufnya salah itu dosa nggak Ustaz? Ada dua hal. Pertama, kalau ada pembimbing. Kedua, kalau tidak ada pembimbing. Kalau ada pembimbing, maka wajib ikuti pembimbing. Ya,
Kalau ada pembimbing, ikuti pembimbing. Kalau pembimbing bilang begini, ikuti saja. Tuh ya. Kalau tidak ada pembimbing bagaimana? Pelan-pelan. Jangan sampai nggak ikut ngaji. Ngaji tetap. Kata Rasulullah Muhammad SAW, al-mahiru bil Quran ma'a syafaratil kiramil bararah. Wa tada'una falahu lahu ajran. Ya, orang yang mahir baca Quran dia akan mendapatkan pahala 2 pahala. Pahala apa? Ya. Al-mahiru bil Quran masyafaratil kiramil bararah wa tad'una, orang yang terbata-bata. Orang yang terbata-bata, ya. Terbata-bata itu apa? Masih peletot-peletot lah ya. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Tetap dapat pahala, bukan dapat dosa, pahala justru. Ya. Pahala justru. Jangan takut kita itu ngaji karena kita masih banyak salah. Udah ngaji-ngaji aja. Dapat 2 pahala. Pahalanya itu apa? Walaupun kita salah-salah dapatnya pahala. Jangan ditakut-takutin. Kamu kalau ngajinya salah, nanti bacanya salah, bacaan salah nanti dosa. Enggak kayak gitu, enggak. Salah itu ngajarinnya. Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah ngajarin kalau kamu masih terpatah-patah jangan baca Quran. Nggak ada. Nggak ada larangan masih terbata-bata nggak boleh baca Quran. Justru maksudnya itu malah disuruh. Ya. Kalau kamu masih terbata, orang yang mahir dia bersama malaikat yang mulia. Tapi dipuji berarti dipuji. Orang yang mahir bersama malaikat yang mulia. Tapi orang yang masih terbata-bata, dia tetap akan dapat 2 pahala. Apa pahalanya itu? Pertama, pahala kesusahannya. Kedua, ya pahala bacanya. Jadi kan orang yang masih terbata-bata susah kan baca. Ya enggak? Iya, Ustaz. Susah. Nah, kesusahan itu pun dapat pahala. Jadi jangan salah, jangan dikatakan, oh, ya, terbata-bata nggak boleh baca Quran. Nah, kan nanti salah artinya. Nggak juga gitu. Lihat, kalau misalnya dia tidak ada pembimbing, pelan-pelan saja ngajinya. Tapi kalau pembimbing, ngikuti si pembimbing. Ya, paham sampai sini? Paham, Ustaz. Terima kasih. Tambahan, Ustaz, itu kalau baca Quran katanya saya dengar sebagus-bagusnya baca Quran itu harus ditartilkan. Apa benar, Ustaz? Iya, betul. Oh. Ya. Qura'ul Quran tartila, bacalah Quran itu tartil. Sesuai dengan makhrajul huruf. Ya, panjang pendek, tetap harus panjang pendek, ya betul. Terima kasih, Ustaz. Sama. Tartil itu maksudnya itu ya, tanda bacanya betul panjang pendeknya, terutama panjang pendek ya, terutama ada gunahnya. Makhrajul huruf 3 itu aja dulu, makhrajul huruf, mad dan gunah. Ya, kuasai aja 3. Belum maksud dengan belum paham dengan tartil. Kita kira tartil itu yang melengkok-lengkok gitu. Enggak, bukan. Itu namanya nada. Bukan itu maksudnya. Saya kira tartil pakai nada itu. Ya, bukan. Tartil itu bukan nada. Tartil itu sesuai dengan haknya. Tartil sesuai haknya. Kalau haknya 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan dibaca 1 rakaat. Atau bacanya 1 rakaat jangan dibaca panjang, 5 rakaat atau 3 rakaat. Contoh misalnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul salah itu? Salah. Biasanya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang seperti gitu. Panjang banget itunya. Itu kayak gitu kan? Itu salah apa betul? Salah, Ustaz. Kalau tartil itu salah. Ini dianggap contoh ya. Kita nggak baca Quran ya, tapi itu contoh kayak gitu. Nggak kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya panjang, tuhnya pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi kalau sekarang itu jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Kan biasanya kayak gini. Gitu Pak. Hah? Iya. Mohon maaf ada kalau yang kesinggung, semoga bisa berubah. Jadi sekarang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Nah, gitu. Hanya panjang, tuhnya pendek. Nah, itu disebut dengan ta'til. Sesuai dengan haknya. Kalau haknya panjang ya panjang, kalau yang pendek ya pendek. Jangan panjang dipendekin, pendek dipanjangin. Jangan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan titipan teman ya Bapak. Ya. Beliau kan orang tuanya kan sudah meninggal. Nah, orang tuanya tuh meninggalkan hutang puluhan juta gitu ya Bapak Ustadz. Sedangkan beliau ini ada sedikit rezeki, pengen mengorbankan untuk orang tuanya kayak gitu. Jadi kalau bayar hutang kan besar, dengan jumlah besar, sedangkan beliau ini hanya punya uang sedikit untuk membeli hewan kurban saja gitu, cukupnya di situ. Apakah lebih baik membelikan hewan kurban atau menyicil hutangnya Bapak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau hutang masih ada hutang, maka bebannya itu lebih baik bayar hutang dulu. Ya, kalau masih ada hutang, bayar hutang dulu. Jangan dipaksakan. Kecuali kalau yang namanya utang itu dia punya kemampuan untuk bayar. Jadi utang itu ada dua ya. Utang itu ada dua. Satu, utang yang punya kemampuan untuk bayar. Yang kedua, tidak punya kemampuan untuk bayar. Kalau misalnya kemana, katakanlah, saya lagi nggak ada uang, nggak bawa duit, ya. Saya nggak bawa duit. Uang saya di ATM, tapi saya mau bisa bayar. Ya. Bu, uang saya lagi cashnya habis. Boleh nggak Bu pakai kris? Ya, gitu kan? Boleh nggak Bu pakai kris? Gak bisa Pak, di sini nggak ada pakai online. Waduh, utang dulu deh Bu ya. Nah, dia punya kemampuan untuk bayar, misalnya. Maka kalau punya kemampuan untuk bayar, bro, saya ngutang dulu bro. Lagi bawa duit, padahal udah janji. Boleh nggak? Punya kemampuan bayar nggak? Punya, boleh. Ya, tapi kalau tidak punya kemampuan untuk bayar, ngutang buat Idul Adha kurban, tapi nggak punya kemampuan untuk membayar utang itu, jangan dipaksakan untuk kurban. Ya, jadi ada dua kondisi. Bisa nggak dia punya nggak kemampuan untuk bayar utangnya? Mungkin lagi nggak bawa dompet, ya misalnya nggak bawa uang cash, ya. Nah itu utang yang dibolehkan. Tapi kalau misalnya dia ya emang nggak mampu, mau sampai kapanpun nggak mampu, jangan. Sebaiknya bayar utang. Begini Bapak Ustadz, beliau kan orang tua meninggalkan hutang itu, tapi beliau kan meninggalkan sebidang tanah. Nah, sebidang tanah itu kan diberikan sama yang ngutang gitu Bapak Ustadz. Jadi kalau belum bisa ketebus, tanah itu masih milik orang yang dihutangi almarhumah itu. Jadi beliau tuh punya rezeki sedikit, pengen membelikan kambing kurban itu tadi Bapak Ustadz. Itu bagaimana? Lihat Jadi tetap bayar utang dulu ya Bapak Ustadz ya? Kalau misalnya bayar utang, tadi katakanlah gini, dia punya utang, utangnya itu mampu bayar nggak? Kalau misalnya dia nggak mampu bayar, udah nggak salah. Tapi kalau bisa mampu bayar, boleh itu. Ya, lihat kemampuan. Utang itu ada dua ya. Utang itu ada yang bisa dibayar atau yang nggak mampu dibayar. Ya, kalau nggak mampu dibayar, ya jangan beribadah dengan utang. Ya, naik haji nggak mampu bayar, tapi dia ngutang sana sini, padahal nggak mampu bayar, jangan. Tapi kalau dia misalnya mampu bayar, ya pakai data talangan dia langsung bayar cash,
Bisa nih, cuma booking nama dulu aja, booking nomor. Tapi nggak punya uang, udah pinjam aja dulu. Oke nih, pinjam. Ada kemampuan bayar? Ada. Nah itu nggak apa-apa. Gitu Ibu. Terkait dengan utang ya, nanti aplikasi ya ke kurban dan lain sebagainya. Ya Allah alam. Terima kasih Bapak Ustadz atas jawabannya. Kita cukupkan ya. Minta barokah doanya Bapak. Kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah. Astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa afini ma huwa kafi mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina Allah fi saqaratil maut wa najatan minan nar wa qina adzaban. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian usikum wa nafsi taqallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.